Bareskrim Mabes Polri mengambil langkah gegabah setelah mengeluarkan rilis tentang hasil uji lab ijazah Jokowi yang dinyatakan asli. Sejak awal saya sudah menyaksikan objektivitas kepolisian dalam menangani perkara ini. Dan ternyata benar, lembaga kepolisian di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo belum bisa meningkatkan kepercayaan publik atas kinerjanya yang sangat bobrok. Begitu sulitnya sekarang mendapatkan pengakuan jujur dari masyarakat tentang kinerja kepolisian sesuai yang diharapkan. Persoalan ijazah Jokowi sudah menjadi konsumsi publik dan menciptakan kegaduhan masyarakat Indonesia yang begitu luar biasa. Kok tiba-tiba semudah itu secara sepihak polisi mengeluarkan rilis yang sangat kontroversial tanpa melibatkan pihak penggugat dan ahli yang independen. Sangat disayangkan reputasi kepolisian kembali dinodai dan dicoreng sehingga semakin jauh untuk mendapatkan kepercayaan publik. Analisa saya telah terjadi konspirasi jahat untuk membungkam dan menjerat para penggugat untuk diperkarakan. Jika ini yang terjadi, berarti lembaga kepolisian menciptakan potensi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Mantan Panglima Serdadu X Trimata Nusantara Ruslan Buton menanggapi Bareskrim Mabes Polri yang menurutnya telah mengambil langkah gegabah setelah mengeluarkan rilis tentang hasil uji lab ijazah palsu Jokowi. Sejak awal, kata Ruslan Buton, dia sudah menyaksikan objektivitas kepolisian dalam menangani perkara ijazah palsu ini. Ternyata benar, lembaga kepolisian di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo belum bisa meningkatkan kepercayaan publik atas kinerjanya yang bobrok. Persoalan ijazah Jokowi, kata Ruslan Buton, sudah menjadi konsumsi publik dan menciptakan kegaduhan di masyarakat yang begitu luar biasa. Kok semudah itu kepolisian tiba-tiba secara sepihak mengeluarkan rilis yang sangat kontroversial tanpa melibatkan pihak penggugat dan ahli yang independen, kata Ruslan Buton. Drama politik atau sandiwara politik kembali dipertontonkan oleh seorang Jokowi setelah dia melaporkan ke Bareskrim tanggal 30 April 2025. Kemarin Jokowi juga memenuhi panggilan dari Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa terkait ijazah palsunya. Namun yang menggelitik di sini reputasi kepolisian kembali dipertanyakan. Sebagai penyidik hanya membutuhkan waktu 1 jam menghasilkan 22 pertanyaan secepat itu, sesingkat itu. Berarti ada indikasi pertanyaan disiapkan. Kemudian jawaban pun jawabannya sudah disiapkan. Sehingga begitu mudahnya, begitu Jokowi duduk diperiksa oleh penyidik Bareskrim, 1 jam selesai 22 pertanyaan. Ini drama, sekali lagi ini drama. Ya, sampai lagi Jokowi mempertontonkan dramanya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini tanda-tanda yang tidak baik, tanda-tanda buruk untuk kehancuran Jokowi. Salam baras, salam akal sehat dari saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Trimata Nusantara. Kepada semua anak bangsa dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke yang merasa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, saya ingatkan, waspadalah kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang saat ini semakin nampak pergerakannya. Pasca lengsernya Jokowi dari kursi kepresidenan, bentuk kepanikan mereka tunjukkan dengan mendukung, membela Jokowi karena sandaran mereka hanya ada pada Jokowi. Kita semua tahu pernah ada buku Jokowi Undercover karya Bambang Tri yang hari ini dipenjarakan oleh rezim Jokowi. Pada saat itu buku Jokowi Undercover dilarang beredar oleh Kapolri saat itu Tito Karnavian. Sampai dengan saat ini Bambang Tri masih menjalani hukuman penjara. Di zaman kepemimpinan Jokowi ada Kepres yang mengatakan atau yang mengatur bahwa negara harus meminta maaf kepada PKI karena kesimpulannya PKI itu adalah korban. Ini brengsek, biadab, langkah-langkah licik yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia
Jadi anak-anak bangsa yang masih peduli dengan Pancasila, jangan pernah tidur. Kebangkitan PKI itu nyata di depan mata. Ya. Dengan semua skenario-skenario yang ada sekarang, kita semua tahu siapa di belakangnya Jokowi. Sebagian besar pendukung pembela Jokowi itu adalah antek-antek PKI. Sehingga jika kita tidak waspadai itu, maka negaranya hanya tinggal akan menjadi cerita, hanya tinggal akan menjadi sebuah kenangan. Pernah diprediksikan oleh Bapak Prabowo bahwa tahun 2030 Indonesia bubar. Jika Anda semua mau seperti itu, maka diamlah. Jika Anda semua tidak ingin seperti itu, maka bangkitlah dan bersatu untuk bangsa ini, selamatkan negara ini, selamatkan Pancasila. Ayo, anak bangsa yang masih cinta Pancasila, bangkit dan bersatu. Waspadalah, jangan biarkan komunis tumbuh dan berkembang di Republik ini, karena komunis sudah nyata-nyata adalah pengkhianat bangsa yang paling besar. Salam panas, salam mesin sejati dari saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Jembatan Nusantara. Bareskrim Mabes Polri mengambil langkah gegabah setelah mengeluarkan rilis tentang hasil uji lab ijazah Jokowi yang dinyatakan asli. Sejak awal saya sudah menyaksikan objektivitas kepolisian dalam menangani perkara ini. Dan ternyata benar, lembaga kepolisian di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo belum bisa meningkatkan kepercayaan publik atas kinerjanya yang sangat bobrok. Begitu sulitnya sekarang mendapatkan pengakuan jujur dari masyarakat tentang kinerja kepolisian sesuai yang diharapkan. Seperti kasus rekayasa peristiwa KM50 yang sampai sekarang hilang bak di telan bumi. Kasus Sambo, Teddy Minahasa, kemudian hashtag percuma lapor polisi, kemudian lagu bayar-bayar, dan masih banyak lagi yang merupakan jeritan hati rakyat yang begitu sulitnya mendapatkan keadilan di negeri ini. Mestinya lembaga kepolisian segera membenahi diri jika niat untuk memperbaikinya ada. Namun harapan tinggallah harapan. Ternyata lembaga kepolisian masih tersandra oleh kepentingan oknum petingginya yang berdampak buruk pada citra polisi secara kelembagaan. Masyarakat Indonesia butuh transparansi. Persoalan ijazah Jokowi sudah menjadi konsumsi publik dan menciptakan kegaduhan masyarakat Indonesia yang begitu luar biasa. Kok tiba-tiba semudah itu secara sepihak polisi mengeluarkan rilis yang sangat kontroversial tanpa melibatkan pihak penggugat dan ahli yang independen. Sangat disayangkan reputasi kepolisian kembali dinodai dan dicoreng sehingga semakin jauh untuk mendapatkan kepercayaan publik. Analisa saya telah terjadi konspirasi jahat untuk membungkam dan menjerat para penggugat untuk diperkarakan. Jika ini yang terjadi, berarti lembaga kepolisian menciptakan potensi pertumpahan darah utama anak bangsa. Harapan yang besar kepada Presiden Prabowo segera mengevaluasi, membenahi untuk menyelamatkan lembaga kepolisian dengan segera mencopot Kapolri dengan jenderal yang masih memiliki integritas tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara, sehingga lembaga kepolisian kembali ke jalan yang benar dan kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang selama ini hilang. Salam panas, salam nasional sejati dari saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Nusantara.